Hai guys. Halo. Ya ampun. Hai Pan, hai Noel, hai Edo, hai Halo. Denta. Halo Rosa. Oke. Apa kabarnya? Apa kabar perkuliahan dan hasil-hasil kalian yang pasti banyak banget kan? Banyak. Enggaknya masih hidup. Tidak baik-baik. Gimana? Apa Ya, aja sih yang gimana? lagi dikerjain nih sekarang-sekarang nih? Kayak mulai dari Pan deh. Aku baru lihat story-nya kemarin soalnya lagi ikut. Pan apa siapa ya? Iya kayaknya Pan. Lagi ikut kontes. Tapi emang sering sih, Pan kan emang langganan. Sering flexing. Iya, boleh flexing. Enggak, maksudnya yang story itu flexing doang. Oh. Ya udah kegiatannya lagi banyak apa yang dikerjain? Lagi mencoba bertahan hidup dengan FP Dengan oh my god. minggu-minggu terakhir. Apa sih? Oke, bertahan hidup dengan FP. Oke. Kalau Noel gimana nih? Ya gimana ya, namanya boleh online, bangun tidur, belum mandi kuliah, gitu lagi. Bangun kuliah tidur gitu. Udah kuliah doang. Ini kayak jawabannya kuliah doang. Kayak harusnya Iya, ada. nggak ada lagi. Apa ya? Iya kan kita apatis. Iya betul, ada acara juga gak ikut. Ya udah deh. Kalau Edo gimana Edo? Saya berusaha bertahan dari perkuliahan. Jangan sedih-sedih dong guys. Berusaha bertahan dari perkuliahan dan kondisi pandemi saat ini. Juga belajar dikit buat cari makan. Wah, mantap banget. Menghasilkan ini ya, hepeng. Tidak menghasilkan sih masih. Ada lah pasti sekian rupiah ya kan. Belum. Jadi pandemi menjadi berkah juga ya. Oke, ini kan podcast Schematics ya. Jadi pasti ada 1-2 hal yang mau kita kasih tahu orang-orang yang nonton tentang Schematics gitu. Nah, ini aku sama 5 orang. Ada Noel, ada Edo, Pan, sama Budi, sama Denta harusnya nih. Tapi dia kayaknya lagi heboh nyetir mobil. Oke. Jadi ada 4 orang di sini dari Schematics pastinya, tapi dari beda-beda bidang gitu kan, beda-beda divisi atau biro. Nah, aku pengen kalian ngenalin diri dulu dong, dari bidang mana, dari biro mana, terus kayak apa sih yang kalian kerjain selama di Schematics gitu. Jadi boleh posisi yang sekarang, posisi yang kemarin sebelum pandemi, dan sebelumnya lagi itu juga boleh gitu. Ceritain itu, apa yang kalian pegang di Schematics. Singkat aja kali ya, karena ini maksudnya perkenalan doang gitu, biar tahu kalian tuh sebenarnya di bagian mana fokusnya di Schematics. Oke, kita mulai dari Budi deh, boleh. Soalnya nggak merhatiin tadi kan. Jadi kenalin, aku Budi. Pasti kalau ingat, aku udah pernah muncul di episode sebelumnya. Jadi di episode kali ini aku jadi narasumber. Yeay. Jadi aku di sini jadi SC-nya NST, Schematics NST. Oke. Dulu ngapain Bud di Schematics sebelum jadi SC? Kalau dulu jadi bantu-bantu Mas Edo tuh ada Mas Edo di situ. Aku dulu bantu-bantu Mas Edo di NST, di tepatnya di bagian acara tahun 2019. Kan tahun 2020 nggak ada kan? Oh, ya. Mbak NST juga berarti ya 2019. Yoi. Oke, sip. Kita lanjut ke Pan. Pan boleh nih. Ini abang ganteng nih. Halo. Wah, aku di sini SCNPC 2021, Schematics NPC 2021. Oh, yes. Sebelum SC? 2019 SC juga, tapi SC-nya beda.
SC-nya scientific kalau 2019. Iya, kaget gue. Ya udah, ini apa tadi bilangnya? SC apa? Scientific Committee Scientific Schematic Committee. NPC. Nah, Scientific Committee. Wah, NPC juga, SC juga, cuman beda. Ya, Beda kepanjangan. Beda kepanjangan. Ini kayak menarik nih, bakal kita kulik lagi nih pas nanti tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, terus Edo deh boleh selang-seling NST. Saya sekarang ngapain ya? Saya tidak menjabat di Schematics tahun ini. Staf ahli nggak sih? Ahli banget soalnya. Ya, saya bantu-bantu SC Schematics NST, Budi sama Denta. Mantap. Supaya bisa tetap berkontribusi. Oh, kok bantu-bantu? Emang tahu banget nih NST gimana? Wah ya tahu banget dong. Saya 2019. Oh, 2019 kenapa? Jadi staf materi. Oh, jadi staf materi. Iya. Terus 2020 tadinya pengen jadi apa? Harusnya. 2020 seharusnya aku ngejabat ini BPH 1 Schematics NST. Oke, sip, gitu. Keren banget. Masih mau bantu-bantu ya, Edo, keren banget. Iya. Terus terakhir, tapi harusnya ada Denta. Ya dah. Noel gimana nih? Halo. Ya, jadi untuk Schematics 2021 ini aku jadi ST buat Schematics NPC 2021. Tuh, sama Pan. Jadi di sini itu sebelum jadi ST Schematics 2021 itu sebelumnya sebenarnya aku itu rencananya jadi koordinator nih, gimana ya? Dulu 2019 apa? Oh. 2019? Dulu 2019 itu jadi BPH 3 ya. Jadi aku NPC. jadi atasannya Pan dulu. Oh. Pannya ST. Jadi budaknya Noel dulu. Ada kompetisi di sini. Oke. Berarti Noel dulu 2019 jadi BPH 3, NPC, Edo jadi staff BPH 3, Pan jadi salah. Scientific Iya, Committee. betul, staff. Ya, tapi biar keren dong ada ininya, Scientific Committee. NPC, terus Budi jadi staff, ya kan? Yang Bud? Iya. Semua di sini, Ibu. Iya. Oke, terus ini kan udah kenal nih, Denta nggak ada sih. Nah, selama kalian kan berarti udah megang schematics dari 2019 gitu sampai sekarang hampir mau 2021, udah hampir 2 tahun. Apa sih yang hal menarik gitu yang kalian alami sama memegang schematics? Mungkin nggak mesti pas schematicsnya benar-benar berjalan ya, misalnya pas kemarin 2020 juga pas persiapan schematics itu meski nggak benar-benar terrealisasi, itu juga pasti ada dong hal-hal menarik yang kalian alamin mungkin sama staff kalian gitu, staff kalian. Kan kalian udah dari 2019 megang schematics gitu, udah hampir 2 tahun ya, berarti sampai 2021 nih. Pasti ada banyak hal menarik dong yang dialamin di NPC, di NST. Meskipun kemarin tuh juga nggak sempat benar-benar terrealisasi ya, Schematics 2020-nya sangat disayangkan. Tapi pasti ada dong hal menarik yang dilalui sama teman-teman staff dulu, sama BPI-nya juga mungkin Mas Mbak BPI, ya pas ngurusin NPC sama NST. Terus itu gimana sih, kayak aku pengen tahu dan aku pengen ngasih tahu orang-orang yang nonton podcast ini nanti. Siapa tahu mereka berminat gitu masuk NPC, masuk NST, atau cuman ya kepo aja gitu, gimana sih NPC dan Schematics NPC dan Schematics NST ini bekerja. Tuh, ceritain dong dari NPC dulu deh. Gimana, Pan? Asiknya? Mulu dah. Apa ya, kalau aku kan tadi kayak aku bilang scientific committee, intinya ya budak soal lah. Jadi pas selama ngurusin tuh kayak hidupku selalu dihantui sama deadline soal gitu. Dikit-dikit lihat apa, ini bisa dijadiin soal nggak ya?
ini bisa dijadiin soal enggak ya. Sampai kayak di satu titik aku mesen makan, terus ada ininya, ada apa namanya, ada kayak iklannya gitu. Oh, pesanan Anda kami jamin 20 menit sampai. Terus dari situ mikirkan, oh ini bisa dibikin soal apa ya, gitu-gitu. Sebenarnya udah kayak orang gila deh. Ya, diburu deadline ya. Kalau ini soal apapun yang di apa yang ketemu di real life gitu jadi muter otak gitu. Ini bisa nggak sih dibikin soal Iya. gitu. Udah kayak dikit-dikit ngawang gitu. Oh ini kalau jadi soal gimana ya? Gitu. Oke, terus itu scientific committee. Oke, nah terus selain kan kerjanya bikin soal nih, ada nggak sih apa ya mentoknya gitu kayak aduh nggak nemu bikin soal yang dirasa puas gitu, yang sesuai dengan keinginan. Nggak tahu ya, kalian kalau scientific committee dibikin soal tuh kriteria kayak gimana gitu? Nggak ada kriteria sih sebenarnya, cuman kayak dikasih tugas aja. Oh kalian dari tanggal ini sampai tanggal ini harus bikin sekian soal ya. Tingkat kesulitannya segini. Terus nanti ya udah dilihat, oh ini cukup sulit atau enggak, atau terlalu sulit atau enggak, gitu-gitu. Oke. Kalau yang nggak sesuai ini nggak ada sih, soalnya justru aku yang nyeleksi soalnya gitu pas buat ini. Jadi ya semua sesuai gitu karena standarnya dari aku. Oke, sip. Terus Noel ada cerita apa nih? Kalau Noel. Ya, kalau sudah dengar dari PAN sebagai SC ya, sebagai yang diburu-buru soal, di posisiku lebih seru, soalnya aku bagian yang memburu-buru soal. Ya, jadi kalau jadi BPH itu nanti kan kita yang bagian ngurusin yang namanya SC sama OC ya. Kalau belum tahu OC itu Organizing Committee, mengurus hal-hal teknis. Kalau SC kan bikin soal. Jadi aku salah satu dari 3 orang yang punya wewenang untuk nyuruh-nyuruh PAN dan teman-temannya untuk bikin soal. Gitu. Intinya diperbudak sama Noel dan kawan-kawan. Menarik ya. Terus kalau selain bikin soal tuh ada bagian apa lagi nih di NPC? Selain bikin soal dan memburu-buru soal. Ya itu yang kayak dibilang Noel tadi, yang organizing committee itu Ya. makanya dia ngurus kayak servernya NPC sama scoreboardnya dan lain-lain. Makanya yang teknis deh. Ini detailnya Noel deh yang tahu. Aku nggak tahu gitu-gituan. Itu Noel semua yang ngurus. Ya boleh. Mungkin ada cerita dari teman-teman OC yang dulu gimana kayak hektiknya ngurusin server, misalnya hal-hal teknis itu kayak gimana? Ya, jadi kalau jadi OC itu bakal merasakan yang namanya pernah nonton film-film nggak sih yang ada hacker-hacker terus layarnya hitam semua, ada comment promptnya, ada konsol. Nah, itu tuh kayak gitu. Sehari bisa berjam-jam tuh kayak gitu. Kenapa? Ya bukan nggak produktif juga ya, soalnya lebih banyaknya itu debug masalah. Jadi ya sama kayak SC sama kayak OC, banyak masalahnya. Berarti kan Noel ini pas 2019 masih maba ya, masih maba. Tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk jadi BPH 3 Schematics NPC. Nah, apa yang dirasa paling berat waktu itu menjadi BPH 3 NPC? Lagi NPC itu kan memang apa ya? Mungkin kalau aku sih ngelihatnya NPC itu trademarknya kita gitu, trademarknya Schematics karena dia lombanya yang paling TC banget dan kompetisi gitu, banyak yang mencari gitu kompetisi kompetitif programming. Menurut Noel gimana dulu tuh? Apa ya? Jadi sebenarnya jadi BPH 3 itu kalau di NPC itu pertama justru bingung, soalnya kayak nganggur gitu. Tiap hari itu nggak ngapa-ngapain. Paling mentok-mentok itu di chat sama BPH 1 sampai BPH 2 dibilang, adain rapat besok Sabtu, adain rapat besok Jumat. Nah, jadi kayak pikirku, oh lumayan lah dapat nama lah ya di TV, nanti ada koordinator NTV, lumayan padahal nggak ngapa-ngapain kan ya.
Tapi belum tahu di seminggu sebelum hari H sampai di hari H itu hari-hari yang paling sibuk. Jadi sibuknya itu tiba-tiba gitu. Pertama nganggur-nganggur, terus tahu-tahu tiba-tiba sibuk. Gitu. Ya, jadi sibuknya juga bukan sibuk bikin soal atau sibuk ngurusin OC. Tapi di sini sibuknya itu mikirin teknis acara. Kayak misalnya ngumpulin orang-orang. Biasanya kan semakin dekat hari H semakin banyak yang gugur ya. Maksudnya bukan gugur apa ya. Kayak misalnya bikin soal sudah 3 bulan nih bikin soal nggak berhenti-berhenti. Terus akhirnya sudah selesai, terus sudah malas. Itu harus dikumpulin lagi. Gitu salah satunya. Banyak deh pokoknya. Ngumpulin apa ya? Sama Gimana Galdin juga caranya? nggak sih? Oh, apa? Apa? Enggak, sama ngurusin Galdin juga nggak sih waktu itu kamu Nan? Oh, iya. benar, Galdin. Kamu kan ketua Galdin nggak sih? Oh iya ya. Apa Iya, Ucok? Ucok. Tapi Oh, di iya. sini kita kayak bertiga konseptor Galdin, terus kita hiring orang gitu dari biro-biro lain yang sama-sama sibuk ya semua ya dekat hari ya semua, cuman ya mau nggak mau kita mengundang orang-orang, terutama yang NST sama Riva. Itu kita ada buat ngurusin Galdin, soalnya kan mereka masih 2 minggu lagi. Oke, Galdin nih sebelum kita lebih lanjut, ntar kalau misalnya kita ke NST ngomongin Galdin juga ya. Galdin tuh gala dinner, oke. Jadi apa sih gala dinner itu? Jadi sebenarnya ini lebih buat peserta schematics NLC dan schematics NPC yang apa namanya, yang udah berhasil lolos sampai tahap final, ya nggak sih? Iya, betul. Ya, oke. Sampai tahap final dan sebagai warning juga ya di situ di gala dinner tuh. Jadi sekalian get along gitu, get to know each other, sama ada beberapa penampilan. Jadi acara puncaknya Schematics NPC dan MLC untuk sekaligus awarding gitu. Oke, kita pindah dulu nih ke NST. Kita di sini ada kedatangan satu orang lagi yang belum kenalan. Sophie, halo. Halo. Oke, jadi Sophie ini dari Schematics NST juga ya. Kamu megang Schematics NST bareng sama Budi dan Edo. Nah, aku pengen coba kita kenalan dulu deh sama Sophie. Kamu selama ini megang Schematics di bagian mana aja? Nggak mesti yang 2020 sih. Yang nggak mesti yang sekarang juga. Jadi boleh dari pas 2015, pertama kali megang NST di bagian mana sampai sekarang. Jadi waktu 2019 itu aku megang NST Expo. Jadi bagian Expo-nya. Oke. NST Expo. Berarti staff ya? Staff Iya. dan khusus megang NST Expo. Oke, terus kalau 2020 yang sayang sekali tidak lanjut. 2020 ini aku jadi DPH 2. Aduh, oke. Temennya ini ya, partnernya Edo ya? Ya, Dok? Iya. Iya, Harusnya. kawan. Kawan. Oke, terus kalau sekarang? Nggak lanjut sih, cuma kayak mungkin bantu-bantu SC dikit gitu. Membantu SC, oke. Ya udah, ini tadi kita udah ngobrol lumayan banyak nih sama NPC, sama Schematics NPC, sama Pan, sama Noel. Sekarang kita mau lanjut menggali Schematics NST ya, dari hal-hal yang kalian rasakan yang menarik, yang kalian rasakan menarik selama ngurusin Schematics NST, baik itu dari 2019, 2020 sampai sekarang mungkin ada yang jadi SC sama ada yang bantuin SC juga. Apa sih hal-hal menarik yang kalian alami selama ngurusin Schematics NST? Budi kalau mau ngomong di-unmute. Nah, nggak di-unmute. Nggak di-unmute. Nggak di-mute. Nggak di-unmute. Ya. Nggak bisa. Ini masih belum di... Oke. Ya, sudah. Oke, ngomong-ngomong. Emang giliranku? Loh. Soalnya mulutnya bergerak gitu kan, kirain ngomong. Ada banyak orang, Bu, di sini. Mohon maaf. Oke. Tempatnya tidak kondusif. Apa sih pengalaman menarik kalian sama ngurusin Schematics NST? Oke. Mungkin aku mau tanya, apa sih jadi kebalik? Aku mau tanya Edo deh.
Edo, coba Edo. Mulai dari mana ya? Dari yang paling menarik gitu. Mungkin dulu pas jadi BPH 3, BPH 3, BPH 1 Sebenarnya sama ini staff. yang paling memorable itu ketika aku jadi staf materi pada kepengurusan 2019. Nah di situ kan baru pertama kali tuh ikut schematics NST dan ngurusin bagian materi. Di situ yang bikin aku seneng itu adalah kami dari staf materi itu diharuskan untuk riset tentang tren-tren teknologi apa saja yang sedang berkembang. Nah, itu seru banget sih. Itu aku ditemuin sama Mas Rangga, Mas Wildan, Mas Adit, Sam, banyak lah. Nah itu selain mencari materinya itu, aku juga akhirnya bisa berhubungan sama orang-orang hebat, orang-orang penting. Kayak contohnya aja CEO-nya Mamikos, terus CEO-nya Ternak Nesia, nah gitu-gitu. Itu keren banget sih. Itu yang bikin aku suka di NST itu di schematics NST. Itu menghubungi itu dalam rangka ini ya, meminta jadi pemateri gitu ya di NST. Iya, dalam rangka meminta jadi pematerinya. Oke. Terus kalau misalnya menghubungi kayak gitu, kamu apa sih ada apa ya? Kan beda dengan misalnya kalau dibandingin sama Rifa, sama-sama menghubungi kayak mencari guest star gitu kan. Tapi ini kan di ranah yang lebih bukan guest star, lebih karir oriented gitu sama profesi. Ya, profesional, ya lebih ke profesi gitu. Pasti caranya agak beda gitu ya, beda sama yang Rifa lakukan, sama yang schematics Rifa lakukan. Apa menurut kamu enaknya tuh gimana? Apa sih mungkin dari cara mereka membalas pesan-pesan kamu lebih orang karena berhubung mereka tuh emang orang-orang yang bekerja di apa ya, emang berprofesi di situ. Jadi mereka lebih open gitu nggak sih kalau misalnya diminta menjadi narasumber, menjadi pemateri gitu? Iya, bener. Mereka itu lebih kayak seneng aja gitu kalau kita undang, diberi kesempatan buat mereka membicarakan keilmuannya, ke pengetahuannya ke semua orang. Jadi kalau di schematics NST itu menghubunginya itu biasanya kalau nggak lewat email atau kita kontak langsung kalau misal kita tahu orangnya. Nah itu harus menyertakan ada term of reference itu buat pemandunya. Nah itu udah banyak yang di list sebenarnya, banyak banget yang di list calon-calon pematerinya. Tapi seiring berjalannya hari itu kita seleksi supaya bisa menampilkan yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Dulu temanya apa ya? Schematics NST 2019. Yang 2019 itu pengaruh, ini bahasa Indonesianya, harusnya itu bahasa Inggris. Aku kurang hafal. Nggak apa-apa. Paling fancy-nya kurang dikit aja kalau dijadiin bahasa Indonesia. Jadi itu pengaruh kecerdasan buatan, pengaruh industri revolution 4.0 terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang katanya itu kan berkembangnya teknologi ini justru membahayakan tenaga kerja, banyak yang di PHK, banyak yang tidak punya kerja segala macam. Tapi seharusnya justru membuka peluang pekerjaan-pekerjaan baru untuk dapat digeluti. Seharusnya seperti itu. Sip, keren banget. Terus mungkin aku mau nanya tentang Expo ke Sofi. Kalau ini kan Expo berarti adanya waktu ya 2019, schematics 2019. Apa sih yang Sofi urusin buat Expo? Kamu nyari apa dan ya cerita tentang
mengurus Expo tuh ada nggak yang membekas sampai sekarang gitu? Gitu ya, yang bagian Expo tuh ngurus ya semua tentang Expo, mulai dari bikin layout, hitung kira-kira dari tempat yang disediakan itu berapa tenan yang bisa di apa namanya di pajang gitu, maksudnya Dirancang, dimasukin di tempat disusun. tenan apa sih, but Tenan kok disusun. disusun, Ditempatkan. Dirancang. bukan dirancang, anu, ditempatkan yang bisa masuk gitu kan ke iya, ada beberapa di tenan partner. ya yang bisa Iya, masuk ke begitu. Expo. Terus kita juga yang ngubungin calon-calon tenan. Kita ketemu mereka, nanya mau nggak kalau mau ngisi di Schematics NFT Expo gitu. Terus kita nyetain pro-nya itu apa aja. Terus kita benefitnya itu apa aja, kita ngasih apa aja gitu loh. Selama Expo itu kita ngasih apa aja. Nah, itu kalau udah deal gitu ya, kita kontak tetap up-full ke mereka juga sampai Expo-nya. Oke. Nah, aku pengen ini sih meluruskan buat teman-teman yang nanti nonton podcast juga. Expo ini apa gitu? Expo di Schematics. Mungkin bisa sekalian jelasin juga, Sof. Jadi Expo di Schematics itu tenannya itu biasanya dari startup atau perusahaan yang ada hubungannya dengan teknologi. Contohnya seperti Mamikos, Teraknesia, Apostopi, ya. Berarti dia tuh showcase gitu ya, showcase startup ini gitu. Terus apa yang menjadi tujuan Schematics Expo di Schematics? Menurut Sofi, menurut Sofi apa? Kok menurutku sih Apa ya? Aku paling kayak menarik pengunjung lebih banyak nggak sih ke Schematics gitu? bisa Terutama sih, buat yang minat yang pengen tahu tentang startup di Indonesia gitu. Atau ada tujuan lain? selain itu juga sih ada yang buka kayak magang. Oh ya. Kemarin. Ya itu mereka itu terserah mau ngapain, cuma dari kita tuh bilang kalau mereka tuh diusahakan ada game gitu biar bisa menarik lebih banyak peserta ke booth mereka. Yes, kalau aku sih nangkepnya biar menjadi wadah ini juga sih, wadah raise awareness orang-orang tentang startup di Indonesia dan meningkatkan ketertarikan orang-orang gitu dengan startup di Indonesia karena semakin banyak dan semakin macam-macam juga bentukannya gitu. Oke, cool, menarik. Nah, kalau Mas Budi gimana nih? Dulu tuh sebagai kegiatannya bantu-bantu di Schematics NST itu ngapain aja, apa sih yang dikerjain bantu-bantu tuh? Jadi dulu tuh aku di bagian acara. Jadi kan Schematics NST itu ada 4 yang di tahunku tuh 2019. Ada acara, materi, expo, sama logistik. Nah tadi yang dari Mas Edo tuh anak materi. Kalau Mbak Sofi tadi anak expo, kalau aku anak acara. Kalau anak logistiknya lagi berhalangan, lagi push rank ML. Jadi aku anak acara. Hal menarik apa ya? Sebenarnya kalau diceritakan secara jujur dan terperinci, sebenarnya aku di acara tuh belajar banyak hal tentang memanajemen orang lain ataupun terlebih lagi tentang memanajemen diriku sendiri gitu. Di situ kayak bertemu banyak orang dan seperti event ya, kita belajar kayak anak IO lah, anak event organizer yang merancang sebuah acara gimana biar menarik dan ya banyak pertimbangan dan pemikiran yang kita lakuin dan banyak hal sih yang didapat di situ.
Ini berarti fokusnya di seminarnya kan, di hari H seminar tuh. Iya, Nah, di hari hanya. oke. Terus berhubungan sama ini nggak sih, sama pemateri? Di Kalau topik pemateri itu lebih materi. banyak hubungannya sama anak materi. Kan pemateri dan materi. Wah, itu udah mirip banget kan. Iya, Jadi iya. dari anak materi yang banyak ya. Kalau kita tuh lebih banyak ke kayak komponen-komponen acara gitu. Kita kayak apa ya? Ibaratnya jadi ya kita yang menghubungkan kayak anak materi, anak expo, Logistik. anak logistik. Jadi kayak kita kumpul jadi satu, kayak jadi satu kesatuan gitu. Gimana? Yes. Ya, intinya IO secara keseluruhan. Dari rundown dan lain-lain. Jadi keren banget ya kalau dibikinnya kayak gitu. Padahal mah capek gitu. Ya, capeknya pasti capek banget kan, hektik kan pas hari H. Soalnya aku tahu, aku datang ke ini, mesti aku memerhatikan lah kehektikannya, tapi melalui grup gitu. Coba dong diceritain hektik pas hari H-nya gimana? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aku termasuk orang yang nggak terlalu hektik sih, karena ya mungkin porsinya sih, emang porsinya. Kalau aku peracaranya tuh aku nggak dikasih terlalu banyak beban, jadi pas malamnya aku nggak ikutan begadang, jadi ada yang beberapa temanku yang begadang ngurusin tempatnya. Terus ya aku banyaknya pas acara berlangsungnya. Jadi pas itu aku jadi apa ya? Jadi bagian lampu. Enggak sih. Lighting. Sama Denta, lighting. Jangan sama lampu terus, dong, lighting biar keren. Lighting sama pas kelas tuh aku jadi stage manager di kelas 1-nya yang bahas tentang bisnis model Canvas waktu itu sama yang CEO Mami Kos. Oh, I see. Jadi stage manager, wow, keren. Nah, dari expo materi dan dari expo dan materi kan tadi udah ceritain menariknya tuh gimana. Tadi kan materi menariknya tuh pas menghubungin pemateri gitu. Kayak dari berbagai macam startup dan orang-orangnya yang sangat open untuk ngasih ya wawasan gitu kan ke Schematics NST. Terus tadi expo juga banyak dari startup juga untuk menambah minat orang untuk datang ke Schematics. Nah, kalau dari acara tuh ada yang menarik nggak? Ada yang membekas sampai sekarang gitu? Menariknya lebih ke itu tadi, challenge diri kita, kayak berpikir kreatif. Kita contohnya aja kayak misal nyusun apa namanya? Rundown. Mikir rundownnya susah. Nyusun rundown tuh kayak kita harus gimana kita mengemasnya secara menarik, dan kita harus mikirin juga plan A, plan B, plan C. Kalau itu aku menganggap itu suatu hal yang menarik sih, karena di situ nanti akan tercipta interaksi antar setiap anak acara, dan ya aku suka belajar itu di semester awal, karena jujur saja aku termasuk yang ya kalau dibilang introvert ya mungkin. Masa sih? Orang tiap hari nge-MC. Iya, makanya itu jadi kayak itu jadi salah satu rute juga, Ros. Jadi aku dulu kayak orang yang nggak terlalu paham. Di Schematic NST tuh jadi kayak batu loncatan juga setelah aku pikir-pikir. Wah, keren sih. Wah, ini keren sih. Jadi budi yang dulu tidak sama dengan budi yang sekarang, ya nggak sih? Agar dong, bukan budi kalau itu. Yes. Oke. Nah, aku sekarang mau tanya. Tadi kan Budi juga sempat bilang banyak ada interaksi dengan nggak cuman di NST doang lah ya, nggak cuma di biro kalian masing-masing, pasti butuh interaksi juga sama biro lain supaya ada sinergi gitu biar acaranya bisa semakin baik. Nah, kalau mungkin aku balik ke NPC. NPC tuh banyak kerja bareng sama siapa ya? Sama biro apa nih? Ya. Gimana El sebagai BPH? Oh, itu salah satu yang banyak kerjaannya itu sama sponsor. Oh, sama Anda. Dulu kan ini beda. Sudah enggak. Ya, gimana? Apa yang
iniin sama dikerjain bareng sama sponsor? Ya, jadi kalau di NBC ini mungkin agak bocoran sedikit ya. Wes. Dari tahun ke tahun biasanya kita itu eh, nggak keluar uang. Wow. Maksudnya gimana ya nggak keluar uang? Pengeluaran sama pemasukan itu bisa Hmm. bisa Nggak, selisihnya tertutup. 0 gitu ya? Kenapa? Gara-gara sponsor. Wes. Kenapa sih kita butuh sponsor? Soalnya server-server yang kita pakai itu ya sebagai anak USD ngerti bahwa server kita itu paling mahal, lebih mahal dari server webcast. Hmm. Ya nggak, Pan? Iya, iya. Ngerti saya. Cuman budak soal. Ya, aku pernah dapat request dari ini nih. Tapi aku yang request ke Rosa nggak sih waktu Iya. itu? Iya. Sampai wow. Nggak paham lagi kan gue. Ya udah. Terus itu berarti meskipun butuhnya banyak gitu ya, tapi kalian selalu bisa ke cover gara-gara sinergi yang bagus dengan biro sponsorship. Gila, mantap. Oke. Selain biro sponsor ada lagi nggak? BPH-nya yang dulu. Ini nggak sih, humas nggak sih? Kayak publikasi-publikasinya yang pop-off tuh sangat-sangat ini sih, sangat-sangat berpengaruh. Soalnya kan peserta-peserta nggak mungkin bisa banyak tanpa pop-off-nya humas. Podcast ini juga kayaknya nggak bisa ada kalau nggak ada humas. Wih. Yoi. Emang humas. Keren banget humasnya, nggak but. Saya salah. Mesti. Iya. Oke, tadi humas dan sponsor. Kayaknya kalau di Schematics NSC juga nggak beda jauh ya. Bener nggak, guys? Sering kerja sama biro sponsor dan biro humas. Iya. Kalau sama biro sponsor apa nih? Dalam rangka apa kerja barengnya? Sponsor yang paling utama itu adalah venue. Jadi pada 2019 itu kan Schematics NFT ada di Sisbel-In. Itu harus kontak-kontakan sama sponsor. Di hotel, guys. Oke. Terus ada ya selain di situ, selain untuk venue ada apa lagi? Untuk expo mungkin ada nggak sih? Oh, ada sih expo untuk sponsor. Kayak expo yang khusus untuk sponsor. Jadi waktu ngajuin buat sponsor itu ditawarin mau nggak ngisi expo gitu. Ada space khusus buat sponsor yang pengen expo. Ya berarti expo tuh nggak cuma untuk ini kan showcase startup dong, tapi ada juga beberapa apa jenisnya? Berarti kalau kayak gitu mereka jualan gitu ya? Enggak sih, mengenalin juga sih. Mereka tuh ngapain aja gitu. Oke. Sip. Oke, terus aku pengen tanya dari masing-masing biro, Schematics NSC sama Schematics NPC. Fun fact tentang biro kalian. Boleh sebaik-banyaknya, boleh satu doang juga nggak apa-apa. Fun fact-nya, coba aku mau tahu Schematics NST dulu. Aku nih. Iya, siapa yang mau? Kalau yang lain nambahin ya silakan. Jadi di Schematics NST itu nggak tahu ini budaya dari kapan. Mungkin dari 2019 baru. Jadi di 2019 itu nama panitia Schematics NST itu dikasih nama. Nah, pada 2019 itu kita namain Schematics NS Team. Itu pada kepengurusannya Mas Wildan sama Mas Adit. Kenapa tuh dinamain? Itu keren banget. Katanya biar bekerja selayaknya tim. Nah, terus selanjutnya pada tahun 2020 kan aku tuh yang jadi BPH, aku mikir juga, wah aku nggak boleh kalah dong, harusnya ada yang lebih keren. Aku mikir, terjadilah sekarang adalah Schematics NS Troop. Woi,
NS-trum tuh apa? Kesetrum? NST kesetrum. Trooper bro, Oh. bukan Oh, troop. kesetrum dong. Tolong Troop. Ros, tolong. Budi. Nggak mau ngepin Budi ah. Soalnya. NS Troops. Oh, NS Troops ya. Oke. Kenapa pengen bikin jadi NS Troops? Kenapa nggak lanjutin aja NS Team gitu? Biar beda aja tiap tahun. Jadi aku beranggapan supaya kita bekerja semaksimal mungkin selayaknya trooper pada Star Wars. Stormtroopers. Oke. Fun fact ya itu. Oke, kalau yaudah dari yang lain ada nggak nih buat Schematics NST fun fact-nya? Sofi sama Budi. Aku nih, kalau aku ya fun fact-nya. Jujur, apa ya fun fact? Fakta yang menarik. Fun fact di NST itu kamu harus belajar jokes-jokes yang baru kalau menurutku sih. Jadi di NST itu jokes-nya tuh sedikit berbeda. Ibaratnya gimana? jokes-jokes orang pintar, Ros. Jadi kayak aku ini kan kayak masuk informatika tuh masuk informatika tuh kayak belum jiwa lah, belum langsung nemu jiwa gitu, kayak Pak Noel kayak masih tahap ta'aruf lah, tahap ta'aruf, kayak masih pengenalan kan. Ketika pas di NST tuh kayak dipertemukan dengan jokes-jokes yang harus mikir dulu gitu kayak. Ya itulah, nanti pasti kalian nemu sini. Saya nggak tahu sih kalau tahun depan nemu jokes-jokes. Edo nggak mikir Edo. Tadi bilang apa sih mikir? Contohnya gimana, Bud? Yang ingat ada nggak jokes yang perlu mikir terus lo ingat sampai sekarang? Apa ya? Ya, ibaratnya teknis gitu harus loh. Mikir dulu berarti. Aku ya lupa. Kayak tuh sesuatu yang kan harus dipikirin dulu. Di jokesin gitu. Inside joke gitu ya. Dan semua nyambung. Banyak terus inside akunya nggak nyambung. Ya, itu jadi batu loncatan juga sih, Bud ya. Jadi biar jadi anak TC sepenuhnya. Ya nggak sih? Yoi. Biar jadi pinter maksudnya. Yoi. Kalau dari Schematics NPC ada fakta menarik apa? Kita bikin kayak mereka juga NPCuk. Loh kita sudah ada Noel Fan Club. Oh iya bener. NPC itu kebanyakannya Noel Fan Club. Apa nih fun fact-nya dari Schematics NPC? Ada sih satu fun fact yang bikin aku sangat terbebani sebagai SC pas 2019. Itu fun fact-nya itu kalau di final nggak pernah ada tim yang Aceh semua ininya soalnya. Jadi kita harus bikin soal susah mungkin supaya nggak Aceh semua kan. Terus jadi beban aja gitu, kayak aku cuman remah Malkis di Samudra Hindia dibanding mereka harus bikin soal yang mereka nggak bisa solve. Aduh. Terus syukurnya masih berjalan sih tren itu. Kemarin nggak sampai solve semua yang juara satunya, tinggal satu soal. Itu syukur banget. Berarti kalau semakin bersama satu gue delay setiap di akhir rapat gimana ya? Apa? Nggak mau deh, mending kita nggak usah mengarah ke situ. Apa aduh ya. Setiap rapat apa nih? Nanti ada sesi gibah. Nanti kalau mau tahu daftar NPC, nanti kita ajari cara-cara kita. Iya. Schematics NPC. Lebih baik mengetahui jokes NST. Berarti kalau dari fun fact-nya Schematics NPC tadi ya, anak-anak Schematics NPC itu keren-keren banget, bisa membuat soal yang sebegitu susahnya sampai setiap tahun tuh pasti ada yang nggak bisa. Nggak ada yang bisa AC full gitu meskipun udah di babak final. Yoi. Ya nggak, Pan? Yoi, jelas. Yoi. Oke. Yoi. Sip, kalau kayak gitu. Berdua yang ngajarin nanti. Keren sekali. Kalau gitu ya udah. Sebagai penutup aja deh nih, biar nggak kelamaan, kasihan Angga ngeditnya.
apa yang kalian dapetin, apa sih pelajaran berharga yang kalian dapetin pas kalian ngurusin schematics di biro kalian masing-masing? Schematics NPC, schematics NST, apa sih pelajaran? Nggak mesti pelajaran sih ya, apa yang kalian dapetin hikmahnya gitu dari perjalanan kalian ngurusin schematics. Dari Cap Cip Cup, Edo. Kenapa saya mesti pertama? Apa, Dok? Pelajarannya ya, apa ya? Sebenarnya yang aku tangkep itu ini, satu sih. Jadi orang yang pintar dalam keahliannya itu belum tentu bermanfaat sebelum dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Waduh, luar biasa kan? Luar biasa sih. Luar Keren biasa banget. kan? Dapat quote dari mana tuh? Wih, enggak canda. Barusan tadi patah-patah googling dulu. Tidak gitu dong. Oh iya, bener-bener. Kayaknya googling dulu tadi. Oke, itu yang Edo dapatkan. Keren banget. Kalau dari Sofi? Kalau dari aku sih yang benar-benar kerasa itu emang pengalamannya sih, pengalaman ngurus acaranya itu emang benar-benar kerasa. Kalau kayak apa ya, ngurus dalam ITS sama schematis kan nasional ya kan. Nah itu pengalaman itu benar-benar beda gitu. Kayak kerasa banget gitu ngurus acaranya gitu. Kerasa banget kamu lagi ngurusin acara yang skalanya besar gitu ya? Iya. Oke. Keren. Kalau dari Pan? Kalau aku dapetin kalau Nggak ada dapet apa-apa. ternyata kalau ngurusin event tuh susah banget. Oke. Kirain nggak ada dapet apa-apa, Pan, karena semuanya udah didapat gitu. Dari sebelum join sekarang. Apa ya, kalau aku lebih ke ini sih. Lebih ke ke dapat kepuasan tersendiri gitu. Soalnya aku dari awal masuk TC emang pengen kontribusi di schematics NPC, pengen bikin soal dan lain-lain. Terus akhirnya terwujud di 2019. Yes. Oke deh, dapat kepuasan sendiri. Oke, kalau gitu Noel, apa yang didapat? Ya, kalau dari aku merasa aja yang paling didapat itu apa ya? Kemampuan untuk ngomong sama orang lain gitu sih. Jadi seolah-olah kan kita berpikirannya tiap hero itu masa individu ya berdiri sendiri ya, misalnya NPC, NSP. Nah, tapi kenyataannya butuh yang namanya pinter ngomong, pinter berkomunikasi. Jadi contohnya nih yang tadi aku bilang, kita minta server sama si anak sponsor. Kalau mungkin ada yang anak sponsor itu pasti ngerti. Pertama kali nggak langsung dikasih. Lalu bilang, tuh mahal, nggak bisa. Nah, itu harus pinter ngomong supaya bisa mendapatkan apa yang kita mau. Oke. Dan pada akhirnya didapatkan. Berarti kan aku pinter ngomong. Iya, berarti pinter ngomong. Oke, berarti dapat ya. Itu yang didapatkan dari sekarang. Malah flexing. Kalau Budi, gimana Mas Budi? Semoga ini gini lah, ini dari yang keempat sebelumnya itu udah berat-berat banget nih. Gue berharapnya sih bisa mengimbangi gitu. Budi googling sudah, bro. IQ gue nggak sehebat mereka, Ros. Ya bilang aja, dapatnya apa? Dapat penurunan IQ. Kalau aku dapat pengalaman berharga, bahwasannya schematics ini event besar, cuy. Aku baru tahu. Jadi aku kan orang dari luar Jawa lah ibaratnya, orang yang besar di luar Jawa, dan aku belum tahu schematics sebelumnya, dan kita ngurus ini, anjir, ini ternyata event besar, dan di situ kayak dapat apa ya, tantangan. Iya, bisa disebut tantangan sih. Kayak untuk berkembang lagi gitu. Dan aku setuju sama Noel tadi terkait tentang skill ngomong, skill komunikasi. Ketika kita pasti kayak pas kita maba tuh
ya masih malu lah, kayak masih malu buat interaksi sama orang lain dan kayak ngomong sama cutting kayak gitu-gitu. Itu suatu hal yang tabu kalau misal kita nggak punya fasilitas untuk mewadahi itu. Itu sih Kak Ros. Oke. Kalau gitu, makasih teman-teman udah jadi narasumber yang keren banget buat podcast Schematic seri 3. Semoga kegiatannya tetap lancar semua ya, yang kalian lakukan sekarang, baik itu buat Schematic ataupun buat yang lain. Kalau gitu, sekian aja podcast seri ketiga kali ini sama Schematics NPC dan Schematics NST. Makasih teman udah datang dan bersedia jadi narasumber. Semoga siapapun yang nonton podcast ini semakin tertarik ya sama Schematics ke depannya. Oke, jangan lupa tunggu podcast Schematics selanjutnya dan sampai jumpa. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.